Malam itu, di tengah hujan deras, aku pulang dan menemukan orang tuaku yang sudah tua, tersungkur di lantai teras yang dingin. Karena diusir paksa oleh ibu mertua dan suami. Mereka tak tahu telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bagi Laras, rumah itu adalah napasnya. Setiap sudutnya menyimpan aroma kenangan manis dari almarhum kakek dan neneknya. Dinding bercat putih gading itu seolah masih memantulkan gematawa mereka, dan taman kecil di belakang rumah, yang kini dirawat oleh ayahnya, adalah bukti cinta yang diwariskan turun-temurun. Rumah itu bukan istana megah, hanya sebuah bangunan sederhana yang hangat dan penuh cinta. Disinilah surga kecilnya berada. Surga yang ia bagi bersama suaminya, Diki, dan kedua orang tuanya, Bapak dan Ibu Karta. Sejak menikah 2 tahun lalu, Laras memboyong orang tuanya untuk tinggal bersama. Kondisi ekonomi mereka yang tak lagi menentu setelah usaha kecil ayahnya bangkrut menjadi alasan utama. Namun lebih dari itu, Laras tak tega membiarkan mereka hidup sendiri di usia senja. Baginya, merawat orang tua adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, aroma nasi goreng buatan Ibu Karta menyelinap ke seluruh penjuru rumah, membangunkan Laras dari tidurnya. Ia tersenyum, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki suami yang ia cintai, dan orang tua yang selalu ada di sisinya. Di meja makan, kehangatan itu terasa begitu nyata. Bapak Karta, dengan wajah teduhnya, sedang menuang teh hangat, sementara Diki sudah duduk rapi sambil membaca berita di ponselnya. Sarapan dulu, Nak Diki. Nanti keburu dingin, sapa Ibu Karta lembut, meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan menantunya. Diki tersenyum sekilas. Terima kasih, Bu. Selalu merepotkan Ibu setiap pagi. Tidak ada yang direpotkan, Nak. Ibu senang bisa menyiapkan sarapan untuk anak-anak Ibu, jawab Ibu Karta tulus. Laras memandangi interaksi itu dengan hati yang lapang. Diki memang tampak menerima kehadiran orang tuanya dengan baik. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan sesekali ikut mengobrol santai dengan Bapak Karta tentang tanaman atau berita politik. Laras percaya, fondasi keluarga kecilnya ini kokoh. Ia tidak menyadari bahwa fondasi itu sebenarnya rapuh, dan badai besar sedang mendekat dalam wujud ibu mertuanya, Ibu Reni. Ibu Reni adalah antitesis dari semua kehangatan di rumah itu. Ia adalah seorang wanita sosialita yang mengukur segalanya dari materi dan status sosial. Baginya, pernikahan Diki dengan Laras, seorang pegawai biasa yang orang tuanya bangkrut, adalah sebuah aib yang terpaksa ia terima. Kunjungannya ke rumah mereka selalu membawa hawa dingin yang menusuk. Ia akan datang dengan mobil mewahnya, pakaian bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan tatapan mata yang seolah sedang menilai setiap inci rumah, mencari-cari kekurangan. Siang itu, mobil sedan hitam mengkilap milik Ibu Reni berhenti tepat di depan gerbang. Laras yang baru saja akan berangkat kerja terpaksa menunda niatnya. Kedatangan mertuanya tanpa pemberitahuan selalu berarti satu hal, akan ada masalah. Benar saja, begitu masuk, Ibu Reni tidak mengucapkan salam. Matanya langsung menyapu ruang tamu, dan bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala langsung mencibir. Laras, Laras, kenapa rumah ini terasa semakin sumpek dan pengap? Apa tidak pernah dibersihkan? Lihat, ada debu di atas lemari itu, katanya dengan nada memerintah, menunjuk sudut ruangan yang bahkan nyaris tak terlihat. Maaf, Bu. Mungkin Laras kurang teliti membersihkannya kemarin, jawab Laras sabar, berusaha menekan rasa kesalnya. Ibu Karta yang mendengar suara putrinya segera keluar dari dapur dengan senyum ramah. Oh, ada Bu Reni. Mari, Bu, silakan duduk. Mau dibuatkan minum apa? Ibu Reni hanya melirik sekilas, tanpa membalas senyuman itu. Tidak perlu. Saya tidak haus. Saya hanya ingin melihat keadaan anak saya. Kasihan Diki, pasti lelah sekali bekerja seharian lalu pulang ke rumah yang seperti pasar. Ucapan itu bagai sembilu yang mengiris hati Ibu Karta dan Laras. Namun mereka memilih diam. Melawan Ibu Reni hanya akan memperkeruh suasana, dan Laras tidak ingin Diki terjebak dalam posisi yang sulit. Selama ini,
Laras selalu berpikir bahwa diamnya adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. Ia salah besar. Diamnya justru dianggap sebagai kelemahan, sebuah persetujuan atas segala penghinaan yang dilontarkan mertuanya. Puncak dari segala drama itu terjadi seminggu kemudian. Ibu Reni mengumumkan akan mengadakan makan malam di rumah Laras dan Diki. Ia mengundang beberapa teman arisannya yang ia sebut sebagai kalangan elit. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa meskipun menantunya biasa-biasa saja, ia masih punya kendali atas rumah putranya. Laras dan ibunya terpaksa bekerja keras seharian, memasak berbagai hidangan mewah pesanan Ibu Reni. Mereka ingin semua berjalan sempurna, agar tidak ada lagi celah bagi Ibu Reni untuk menghina. Malam itu, para tamu Ibu Reni datang dengan penampilan glamor mereka. Mereka memandang Bapak dan Ibu Karta dengan tatapan aneh, seolah bertanya-tanya siapa dua orang tua berpenampilan sederhana itu. Ibu Reni memperkenalkan mereka dengan nada enggan, "Oh, ini orang tuanya Laras. Mereka tinggal di sini." Kata-katanya menggantung, membiarkan para tamunya menarik kesimpulan sendiri. Suasana di meja makan terasa kaku. Laras berusaha tersenyum, sementara Diki lebih banyak diam, sesekali tertawa kecil menanggapi lelucon teman-teman ibunya. Bapak dan Ibu Karta merasa canggung, mereka hanya menunduk dan makan dalam diam. Ketika hidangan utama selesai, tiba saatnya menyajikan sup asparagus krim, hidangan penutup yang disiapkan khusus oleh Ibu Karta. Dengan hati-hati, Ibu Karta membawa mangkuk besar berisi sup panas itu ke meja makan. Saat hendak meletakkannya di tengah meja, entah disengaja atau tidak, Ibu Reni menggeser sedikit kursinya ke belakang. Kaki kursi itu menyandung langkah Ibu Karta yang sudah sedikit goyah karena usia. Keseimbangan Ibu Karta hilang. Mangkuk porselen itu terlepas dari tangannya, dan sebagian kuah sup yang masih panas itu tumpah, mengenai punggung tangan Ibu Karta sebelum pecah berantakan di lantai. Aduh! Ibu Karta memekik pelan, menahan perih di tangannya yang langsung memerah. Semua orang terkejut. Laras segera bangkit dari kursinya untuk menolong ibunya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara dingin Ibu Reni menghentikan segalanya. Suara itu tidak terdengar panik atau khawatir, melainkan penuh dengan amarah dan kebencian yang tertahan. Di hadapan semua tamunya, dengan tatapan menghina, Ibu Reni menunjuk besannya yang sedang kesakitan. "Lihatlah, sudah tua, ceroboh, hanya bisa merusak suasana. Kalau kerja tidak becus, lebih baik tidak usah di sini. Hanya menyusahkan anakku saja." Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu begitu tajam, begitu kejam, hingga udara di sekitar mereka terasa membeku. Para tamu saling berbisik, melemparkan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Bapak Karta mengepalkan tangannya di bawah meja, wajahnya memerah menahan amarah yang tak bisa ia luapkan. Ibu Karta hanya bisa menunduk. Air matanya mulai menetes, bukan karena rasa perih di tangannya, tapi karena hatinya yang hancur berkeping-keping. Laras mematung. Ia menatap ibunya yang terhina, ayahnya yang tak berdaya, dan kemudian tatapannya beralih pada Diki. Inilah momen yang paling menyakitkan. Suaminya, pelindungnya, pria yang seharusnya membelanya dan keluarganya, hanya duduk diam membisu. Tak ada sepatah kata pun pembelaan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap lantai dengan ekspresi serba salah, seolah berharap bisa menghilang dari sana. Dalam keheningan yang memekakan itu, Laras merasa surga kecilnya telah terkoyak. Kepercayaan dan cintanya pada Diki mulai retak. Malam itu, ia sadar bahwa perang untuk mempertahankan harga diri keluarganya baru saja dimulai, dan ia harus menghadapinya sendirian. Malam setelah insiden sup panas itu terasa panjang dan mencekam. Setelah para tamu pulang, Ibu Reni pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan kekacauan dan hati yang terluka di belakangnya. Laras segera membawa ibunya ke kamar, mengobati luka bakarnya dengan salep sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Ibu Karta terus berkata bahwa itu bukan apa-apa, hanya kecelakaan kecil. Tapi Laras tahu, luka yang paling perih bukanlah yang ada di kulit ibunya, melainkan yang tergores di dalam jiwanya. "Sudahlah, Enduk, tidak apa-apa. Mungkin ibu memang kurang hati-hati," bisik Ibu Karta lirih, berusaha menenangkan putrinya, padahal dialah yang paling tersakiti. "Ini bukan salah ibu," desis Laras, suaranya bergetar karena marah. "Ini semua salah mereka." Malam itu Laras mencoba berbicara pada Diki.
Ia menemukan suaminya duduk termenung di balkon. Saat Laras menumpahkan semua kekecewaan dan kemarahannya, Diki hanya memberikan jawaban yang membuat hatinya semakin hancur. Sudahlah, Ras. Mama mungkin sedang lelah saja. Kamu tahu kan sifatnya bagaimana? Tidak usah dibesar-besarkan, kata Diki, menghindari tatapan mata Laras. Dibesar-besarkan? Diki, dia menghina ibuku di depan banyak orang. Dia menyakiti ibuku. Dan kamu hanya diam. Kamu membiarkan itu terjadi. Sergah Laras, suaranya meninggi. Lalu aku harus bagaimana? Melawan ibuku sendiri? Membuat keributan yang lebih besar? Pikirkan posisiku, Ras, balas Diki dengan nada frustrasi. Malam itu, Laras tidur memunggungi suaminya. Ada jurang yang mulai tercipta di antara mereka, dan jurang itu digali semakin dalam oleh Ibu Reni pada hari-hari berikutnya. Ibu Reni sadar bahwa Laras tidak akan tinggal diam. Ia harus bergerak cepat untuk memastikan posisinya aman dan rencananya berhasil. Rencananya hanya satu, menyingkirkan keluarga Karta dari rumah itu selamanya. Maka dimulailah kampanye bisikan racunnya. Ia mulai dengan taktik yang paling halus, keuangan. Keesokan akhir pekan, ia sengaja datang saat Laras sedang tidak di rumah. Ia mengajak Diki duduk berdua dengan dalih ingin membahas masa depan putranya. Di atas meja, ia menyebar beberapa brosur properti dan mobil mewah. Lihat ini, Dik. Teman mama baru saja membeli rumah di kompleks ini. Bagus, kan? Kamu juga bisa punya yang seperti ini, bahkan lebih baik. Tapi, bagaimana bisa menabung kalau pengeluaranmu terus membengkak? Ibu Reni memulai serangannya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dan mulai menghitung. Coba kita hitung. Makan untuk 4 orang dewasa setiap hari. Listrik, air, gas. Belum lagi kalau nanti orang tuanya sakit, siapa yang akan menanggung biayanya? Kamu, Diki. Semua akan jadi bebanmu. Gaji kamu dan Laras hanya akan habis untuk membiayai mereka. Kapan kamu bisa menikmati hasil kerjamu sendiri? Kata-kata itu, yang dibungkus dengan kepedulian palsu, mulai meresap ke dalam pikiran Diki. Selama ini ia tidak pernah benar-benar menghitung pengeluaran sedetail itu. Kini, semua terasa seperti beban yang nyata. Racun berikutnya yang disebarkan Ibu Reni adalah serangan terhadap harga diri dan status sosial Diki. Ia tahu putranya sangat peduli dengan citranya di mata orang lain. Beberapa hari kemudian, ia menelepon Diki dengan nada suara yang dibuat sedih. Diki, tadi mama ketemu sama Tante Susi di mal. Dia tanya, kenapa kamu masih belum pindah dari rumah warisan itu? Terus dia bilang, dia dengar kamu sekarang menampung mertuamu yang sudah tidak punya apa-apa. Cerita Ibu Reni dengan nada penuh drama. Mama malu sekali, nak. Anak mama satu-satunya dianggap tidak mampu, sampai harus berbagi rumah dengan mertua. Orang akan berpikir kamu hanya menumpang pada istrimu. Serangan itu tepat mengenai sasaran. Ego Diki sebagai seorang pria dan kepala keluarga terluka. Ia mulai merasa kehadiran bapak dan ibu Karta di rumahnya adalah sebuah penanda kegagalan. Ia mulai membenci perasaan itu, dan secara tidak sadar, ia mulai menyalurkan kebencian itu kepada sumber masalahnya, kedua mertuanya. Perubahan sikap Diki terjadi secara perlahan namun pasti. Ia yang tadinya ramah, kini menjadi pendiam dan mudah tersinggung di hadapan bapak dan ibu Karta. Ia sering pulang larut malam untuk menghindari makan malam bersama. Jika bapak Karta mencoba mengajaknya bicara, Diki hanya akan menjawab sekenanya lalu pergi. Laras merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Rumah yang dulu terasa hangat kini diselimuti oleh ketegangan yang dingin. Ibu Reni tidak berhenti di situ. Ia mulai menciptakan insiden-insiden kecil untuk memperburuk citra bapak dan ibu Karta. Suatu hari, ia yang sedang berkunjung berpura-pura kehilangan dompetnya. Ia membuat seisi rumah panik. Setelah beberapa jam mencari, ia dengan dramatis menemukannya di dekat tumpukan koran lama milik bapak Karta. Ia tidak menuduh secara langsung, namun tatapan matanya dan sindirannya kepada Diki sudah lebih dari cukup. Orang tua memang kadang suka lupa. Dik, mengambil barang yang bukan miliknya, dikira kepunyaan sendiri. Laras mencoba sekuat tenaga untuk melawan. Ia berulang kali meyakinkan Diki bahwa semua itu hanyalah akal-akalan ibunya. Namun, racun itu sudah menjalar terlalu dalam. Diki menjadi buta dan tuli.
Baginya, ibunya adalah korban yang hanya ingin melindungi masa depan anaknya. Sementara Laras adalah istri pembangkang yang lebih mementingkan keluarganya sendiri. Kamu itu kenapa sih, Ras? Selalu saja membela mereka. Coba lihat dari sudut pandangku. Aku ini suamimu. Masa depanku adalah masa depanmu juga, teriak Diki dalam sebuah pertengkaran hebat mereka. Masa depan yang mana, Diki? Masa depan yang dibangun di atas penderitaan orang tuaku, balas Laras tak kalah keras. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, mengikis sisa-sisa cinta yang pernah ada. Laras merasa lelah, seolah berjuang sendirian di tengah badai. Ia sering menangis dalam diam di kamarnya, sementara orang tuanya berpura-pura tidak mendengar apa-apa, menanggung rasa sakit dan merasa bersalah karena kehadiran mereka telah merusak rumah tangga putri satu-satunya. Suatu sore yang mendung, Laras pulang kerja lebih awal karena merasa tidak enak badan. Saat ia baru saja memarkir motornya di garasi, ia mendengar suara Diki dari dalam rumah, sedang berbicara di telepon. Laras berhenti sejenak di dekat jendela ruang tamu yang sedikit terbuka, berniat untuk masuk dan menyapanya. Namun, kalimat yang ia dengar selanjutnya membuatnya membeku di tempat. Seluruh tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari angin sore itu. Iya, Bu. Sabar sedikit, kata Diki di telepon, suaranya terdengar begitu mantap dan tanpa keraguan sedikit pun. Diki sudah punya rencana. Sebentar lagi parasit-parasit itu akan aku singkirkan dari rumah kita. Parasit. Satu kata itu menghantam Laras seperti ribuan belati tajam. Itulah anggapan suaminya terhadap kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Orang tua yang setiap pagi menyiapkan sarapannya, yang setiap malam mendoakannya. Di mata Diki, mereka hanyalah parasit yang harus disingkirkan. Rumah kita, katanya. Laras tertawa getir dalam hati. Diki bahkan sudah lupa bahwa rumah itu bukan miliknya. Hatinya hancur berkeping-keping, tak bersisa. Tapi di antara reruntuhan hatinya itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Tangisnya berhenti. Wajahnya yang pucat kini mengeras. Ia sadar, pria yang ada di dalam sana bukan lagi suaminya. Ia adalah musuhnya. Dan Laras tidak akan pernah membiarkan musuhnya menang. Ia mengusap sisa air matanya, menegakkan punggungnya, dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Perang ini akan ia hadapi, dan ia bersumpah akan memenangkannya. Beberapa hari setelah Laras mendengar percakapan telepon yang memilukan itu, suasana di rumah berubah menjadi medan perang dingin. Tak ada lagi sapaan hangat di pagi hari. Tak ada lagi makan malam bersama. Laras bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri, berbicara hanya seperlunya pada Diki dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Diki, di sisi lain, tampak gelisah. Ia seperti orang yang menelan bara api, ingin segera memuntahkannya namun tak tahu bagaimana caranya. Bapak dan Ibu Karta merasakan perubahan drastis itu. Mereka menjadi lebih pendiam, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mereka yang sempit, seolah tak ingin menjadi penyebab pertengkaran lebih lanjut. Mereka berjalan berjinjit, takut suara langkah mereka pun bisa memicu ledakan amarah menantu mereka. Langit di luar rumah seolah ikut merasakan ketegangan itu. Awan kelabu menggantung rendah, membuat suasana semakin muram dan menyesakan. Badai itu akhirnya pecah pada hari Jumat sore. Laras sedang terjebak dalam rapat penting di kantornya yang tak bisa ia tinggalkan. Saat itu, sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah, dan dari dalamnya keluarlah Ibu Reni. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, dua orang pria berbadan tegap mengikutinya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi, dengan aura seorang ratu yang akan merebut kembali istananya. Bapak dan Ibu Karta yang sedang menonton televisi di ruang tengah terkejut melihat kedatangannya. Belum sempat mereka bertanya, Ibu Reni sudah memberi perintah dengan suara lantang. Cepat kemasi barang-barang kalian. Semua. Saya beri waktu 1 jam. Setelah itu, saya tidak mau lagi melihat wajah kalian di rumah anak saya ini, katanya tanpa basa-basi, sambil menunjuk ke arah kamar mereka. Bapak Karta, yang kesabarannya telah habis, akhirnya berdiri. Tubuhnya yang renta tampak bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini ia pendam. Anda tidak punya hak untuk mengusir kami, Bu Reni. Ini rumah anak kami, Laras. Kami akan menunggu Laras pulang.
Ibu Reni tertawa sinis. Tawa yang begitu merendahkan. Rumah anakmu? Jangan bermimpi. Sejak Laras menikah dengan Diki, semua miliknya adalah milik anakku juga. Dan Diki sudah tidak sudi lagi rumahnya diisi oleh benalu seperti kalian. Sekarang cepat berkemas, atau orang-orang saya ini yang akan membereskannya untuk kalian. Ancamnya, sambil melirik kedua pria di belakangnya. Ibu Karta menarik lengan suaminya, memohon dengan tatapan matanya agar tidak melawan. Tapi harga diri Bapak Karta sudah terlanjur diinjak-injak. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum Laras pulang. Tegasnya sekali lagi. Amarah Ibu Reni meledak. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Diki. Dengan suara yang dibuat-buat panik dan penuh air mata palsu, ia memutarbalikkan fakta. Diki, cepat pulang. Nak, ibumu diancam. Mertuamu mengamuk di sini, mereka tidak mau pergi. Mereka bilang ibu tidak punya hak di rumah ini. Cepat pulang, Diki, ibu takut. Sambungan telepon itu adalah pemicu ledakan yang sebenarnya. Setengah jam kemudian, mobil Diki berhenti dengan decitan ban yang nyaring di halaman rumah. Ia masuk dengan wajah merah padam, matanya menyala-nyala karena amarah yang telah disulut oleh ibunya. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia tidak mencoba mencari tahu kebenarannya. Pikirannya sudah diracuni sepenuhnya. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Bentaknya pada Bapak dan Ibu Karta. Kami tidak melakukan apa-apa, Nak Diki. Ibumu yang datang dan langsung mengusir kami, coba Ibu Karta menjelaskan dengan suara bergetar. Alasan. Aku sudah muak dengan semua drama kalian. Kalian pikir kami ini ban yang bisa kalian manfaatkan seumur hidup? Kesabaran saya sudah habis. Raung Diki. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Diki langsung masuk ke kamar mertuanya. Ia menarik keluar sebuah lemari kain kecil tempat mereka menyimpan pakaian. Dengan satu hentakan kasar, ia merobohkannya. Pakaian-pakaian tua yang terlipat rapi tumpah berantakan di lantai. Satu persatu, ia mulai melempar barang-barang mereka keluar pintu. Pakaian, sebuah radio tua milik Bapak Karta, sajadah dan mukena milik Ibu Karta, bahkan sebuah bingkai foto kecil yang menampilkan foto pernikahan Laras dan Diki. Saat itulah, langit yang sejak tadi muram akhirnya menumpahkan air matanya. Hujan mulai turun, awalnya hanya rintik-rintik, lalu semakin deras, seolah ikut menangisi kekejian yang sedang terjadi. Barang-barang yang dilempar Diki kini tergeletak tak berdaya di teras, basah kuyup oleh air hujan. Bapak Karta tak tahan lagi. Ia mencoba menghentikan Diki, memegang lengan menantunya itu. Hentikan, Diki. Cukup. Jangan permalukan kami seperti ini. Bukannya berhenti, Diki justru semakin murka. Ia menepis tangan tua itu dengan kasar. Jangan sentuh saya, orang tua tidak tahu diri. Lalu dengan tenaga penuh, ia mendorong dada Bapak Karta. Tubuh renta itu tak sanggup menahan dorongan kuat tersebut. Bapak Karta terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tersungkur di lantai teras yang dingin dan basah oleh air hujan. Ibu Karta menjerit histeris, segera berlari menghampiri suaminya yang mengerang kesakitan. Ibu Reni hanya tersenyum puas menyaksikan pemandangan itu. Kemenangan ada di pihaknya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil masuk ke halaman. Lampu depannya yang terang menembus tirai hujan, menyinari pemandangan tragis di teras rumah. Seorang pria tua yang tersungkur di lantai basah, seorang wanita tua yang menangis memeluknya, tumpukan barang yang basah kuyup, dan seorang pria serta ibunya yang berdiri dengan angkuh seperti algojo. Laras keluar dari mobil. Untuk sesaat, ia mematung. Otaknya menolak untuk memproses apa yang dilihat matanya. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Tapi rasa kaget dan sakit itu dengan cepat tergantikan oleh amarah yang membakar jiwanya. Ia berlari menerobos hujan, tidak peduli gaun kerjanya basah kuyup. Hal pertama yang ia lakukan adalah berlutut di samping ayahnya, membantunya untuk duduk. Ayah, ibu, tidak apa-apa, tanyanya, suaranya tercekat. Ia kemudian berdiri dan menatap Diki dan Ibu Reni. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang istri atau menantu yang terluka. Itu adalah tatapan seorang musuh. Dingin, tajam, dan penuh dengan janji pembalasan. Diki, yang sedikit terkejut dengan kedatangan Laras yang tiba-tiba, mencoba membela diri. Laras, kamu lihat sendiri kan kelakuan orang tuamu. Mereka melawan ibuku. Laras tidak menjawab.
Ia hanya menatap Diki, lalu beralih ke Ibu Reni, seolah sedang mematri wajah mereka dalam ingatannya. Air hujan yang membasahi wajahnya menyamarkan air mata amarah yang mulai mengalir di pipinya. Ia membantu ayahnya berdiri, memapahnya perlahan menuju mobilnya, sementara ibunya mengikuti di belakang sambil terisak. Sebelum masuk ke mobil, Laras berhenti sejenak dan berbalik. Di tengah derasnya hujan, ia menatap lurus ke mata Diki yang berdiri di ambang pintu rumah warisan kakek neneknya. Dengan suara yang bergetar namun terdengar jelas di antara gemuruh hujan, ia mengucapkan sebuah sumpah. Catat hari ini. Catat tanggal dan jamnya. Kalian akan mengemis. Kalian akan bersujud di kakiku untuk meminta maaf atas apa yang kalian lakukan pada orang tuaku hari ini. Aku bersumpah. Setelah mengucapkan kalimat itu, Laras masuk ke mobilnya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia menyalakan mesin dan melaju pergi meninggalkan halaman rumah itu, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan pria yang pernah ia cintai, dan meninggalkan surga kecilnya yang kini telah berubah menjadi neraka. Di dalam mobil, hanya terdengar suara isak tangis ibunya dan deru hujan yang seolah menjadi saksi bisu atas sumpahnya malam itu. Hujan deras di luar menjadi musik latar yang mengiringi perjalanan mereka menuju ketidakpastian. Di dalam mobil, keheningan terasa lebih memekakan daripada suara petir yang sesekali menyambar. Laras mencengkeram setir dengan buku-buku jarinya yang memutih, berusaha fokus pada jalanan yang licin sambil menahan gejolak emosi yang mengancam akan meledak. Di kursi belakang, ia bisa mendengar isak tangis ibunya yang tak kunjung berhenti, bercampur dengan suara napas ayahnya yang berat dan tersengal, menahan sakit di tubuh dan hatinya. Setiap isakan itu bagai cambuk yang melecut jiwanya, mengobarkan api dendam yang baru saja tersulut. Laras tidak membawa orang tuanya ke rumah kerabat. Ia tahu, hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan rasa malu bagi kedua orang tuanya. Ia butuh tempat yang netral, tempat di mana mereka bisa menenangkan diri tanpa tatapan menghakimi dari orang lain. Pikirannya bekerja cepat. Ia teringat sebuah penginapan kecil yang bersih dan tenang di pinggir kota, tempat ia pernah singgah saat melakukan perjalanan dinas. Tanpa ragu, ia membelokkan mobilnya ke arah sana. Setibanya di sana, Laras menyewa sebuah kamar paviliun dengan 2 kamar tidur. Ia memapah ayahnya masuk, sementara ibunya mengikuti dengan langkah gontai, wajahnya sembab dan tatapannya kosong. Laras segera memesan air hangat dan makanan. Dengan sabar, ia merawat kedua orang tuanya. Ia membuatkan ayahnya teh jahe hangat untuk meredakan dingin, membantu ibunya mengeringkan rambut, dan memastikan mereka memakan sesuatu meskipun mereka mengaku tidak lapar. Ia bergerak seperti robot, melakukan semua yang harus dilakukan, menekan dalam-dalam rasa sakitnya sendiri. Malam ini, ia tidak boleh lemah. Ia harus menjadi benteng bagi kedua orang tuanya yang rapuh. Maafkan bapak dan ibu ya, enduk. Gara-gara kami, rumah tanggamu jadi hancur. Ucap Bapak Kartaliri setelah mereka selesai makan, suaranya serak menahan tangis. Laras menggenggam tangan ayahnya yang keriput dan dingin. Ini bukan salah ayah atau ibu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mereka yang salah, dan mereka akan membayarnya. Setelah memastikan kedua orang tuanya beristirahat, Laras duduk sendirian di ruang tengah paviliun yang asing itu. Hujan di luar sudah reda, menyisakan udara malam yang dingin. Kini, saat ia sendirian, pertahanannya mulai runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah keluar dari dadanya. Ia menangisi pernikahannya yang hancur, menangisi suaminya yang telah berubah menjadi monster, dan yang paling utama, ia menangisi penghinaan yang harus diterima oleh orang-orang yang paling ia cintai di dunia. Tangisnya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, ia mengusap wajahnya dengan kasar. Cukup. Waktu untuk menangis sudah habis. Sekarang adalah waktu untuk bertindak. Ia bangkit dan berjalan menuju mobilnya. Dari dalam laci dashboard, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci. Kotak itu adalah satu-satunya barang yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, sebuah peninggalan terakhir dari neneknya. Ia membawa kotak itu masuk dan meletakkannya di atas meja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka kuncinya. Di dalamnya, tergeletak rapi beberapa lembar dokumen yang sudah sedikit menguning dimakan waktu. Inilah senjata rahasianya. Kartu as yang selama ini ia simpan rapat-rapat,
menunggu waktu yang tepat untuk dimainkan. Dan malam ini adalah waktunya. Dokumen pertama yang ia ambil adalah yang paling penting, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah itu. Di sana, tertulis dengan jelas dan tanpa keraguan, nama pemilik tunggal, Laras Setiawati. Bukan Laras dan Diki. Hanya Laras Setiawati. Rumah itu adalah warisan dari kakek dan neneknya, yang namanya dialihkan kepadanya tepat sebulan sebelum ia menikah. Neneknya pernah berpesan, simpan ini baik-baik, Enduk. Jangan tunjukkan pada siapapun kecuali keadaan memaksamu. Harta bisa membutakan mata laki-laki. Biarlah ini menjadi jaring pengamanmu. Laras selalu menuruti nasihat itu. Ia tidak pernah memberitahu Diki atau bahkan Ibu Reni tentang status kepemilikan ini untuk menjaga keharmonisan dan menghindari anggapan bahwa ia lebih dominan. Sebuah kebaikan yang kini ia sesali. Dokumen kedua adalah surat wasiat asli dari kakeknya, yang ditulis tangan dengan kalimat-kalimat yang penuh cinta. Laras membacanya lagi, dan matanya kembali berkaca-kaca. Kami wariskan rumah ini untuk cucu kami satu-satunya, Laras Setiawati, sebagai tempatnya berlindung dan membangun kebahagiaan. Jaga rumah ini, nak, karena di setiap batunya ada doa kami. Doa. Ironisnya, rumah yang penuh doa itu kini telah dinodai oleh kejahatan. Dokumen terakhir adalah tumpukan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, PBB, selama 5 tahun terakhir. Semuanya lunas, dan semuanya ia bayarkan dari gajinya sendiri, diam-diam, tanpa pernah meminta sepeser pun dari Diki. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ialah satu-satunya pihak yang telah menjalankan kewajiban sebagai pemilik sah properti tersebut. Sambil memegang ketiga dokumen itu, Laras merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Rasa takut dan sedihnya menguap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang dingin dan mematikan. Ia bukan lagi korban yang terusir. Ia adalah sang pemilik yang akan merebut kembali haknya. Diki dan Ibu Reni bukan lagi keluarga. Mereka adalah penghuni liar yang telah menempati propertinya secara ilegal dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Ia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak cepat di atas layar, mencari sebuah nama di kontaknya. Sebuah nama yang ia simpan untuk keadaan darurat, Bapak Tirtayasa, pengacara. Beliau adalah teman lama almarhum kakeknya, seorang pengacara senior yang terkenal tegas dan tak kenal kompromi. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu tersambung setelah beberapa dering. Selamat malam, dengan kantor hukum Tirtayasa Rekan, sapa suara di seberang. Selamat malam, jawab Laras, suaranya terdengar mantap dan jelas. Nama saya Laras Setiawati, cucu dari almarhum Bapak Wijoyo. Saya butuh bantuan hukum secepatnya. Ada jeda sejenak, sebelum suara yang lebih berat dan berwibawa mengambil alih. Laras, ini Om Tirta. Ada apa, nak? Kenapa menelepon selarut ini? Laras menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya. Maaf mengganggu malam-malam, Om. Saya butuh bantuan Om untuk mengambil kembali properti saya di Jalan Kenanga. Rumah itu saat ini ditempati secara ilegal oleh suami dan ibu mertua saya. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Saya mengerti. Bawa semua dokumenmu ke kantor saya besok pagi jam 8. Kita akan selesaikan ini. Baik, Om. Terima kasih, kata Laras. Sebelum menutup telepon, ia menambahkan satu kalimat lagi, sebuah kalimat yang menyegel takdir Diki dan Ibu Reni. Kalimat yang diucapkannya dengan nada dingin tanpa emosi. Om, saya mau rumah saya kembali. Dan saya mau mereka keluar dari sana tanpa membawa apapun kecuali pakaian di badan mereka. Sementara Laras dan kedua orang tuanya memulai hidup baru yang sementara di paviliun penginapan yang sunyi, di rumah Jalan Kenanga, Diki dan Ibu Reni justru sedang merayakan kemenangan mereka. Bagi mereka, kepergian Laras dan keluarganya adalah pembebasan. Rumah itu kini terasa lebih luas, lebih megah, dan yang terpenting, sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka telah berhasil menyingkirkan apa yang mereka anggap sebagai parasit, dan kini saatnya untuk menikmati hasil dari kekejian mereka. Pagi hari setelah malam pengusiran itu, Ibu Reni berjalan mengelilingi rumah dengan dagu terangkat tinggi. Ia menyentuh dinding, mengamati perabotan, seolah sedang menilai wilayah kekuasaan barunya. Rencana-rencana besar langsung tersusun di kepalanya. Diki, lihat taman belakang itu,
katanya sambil menunjuk kebun kecil yang selama ini dirawat dengan penuh cinta oleh Bapak Karta. Sayuran dan bunga-bunga kampung itu merusak pemandangan. Kita harus ratakan semuanya. Ibu mau dibuatkan gazebo jati yang besar di sana, tempat kita bisa minum teh sore hari sambil mengundang teman-teman arisan. Diki, yang semalam sempat merasa sedikit gelisah karena sumpah laras yang diucapkan di tengah hujan, kini kembali mendapatkan kepercayaan dirinya di bawah pengaruh ibunya. Ia mengangguk setuju. Ide bagus, Bu. Nanti aku panggil tukang untuk membongkarnya. Mereka tidak membuang waktu. Siang itu juga, Diki membayar beberapa orang untuk mencabuti semua tanaman di taman belakang. Tanaman tomat yang mulai berbuah, barisan cabai rawit yang rimbun, dan bunga-bunga melati yang menebarkan wangi semerbak, semuanya dibabat habis tanpa sisa. Mereka bahkan membuang pot-pot anggrek kesayangan Ibu Karta ke tempat sampah. Mereka ingin menghapus semua jejak keluarga Karta, seolah dengan begitu mereka bisa menghapus dosa mereka sendiri. Di dalam rumah, mereka mulai menyusun ulang perabotan. Barang-barang peninggalan kakek nenek Laras yang sederhana namun penuh kenangan, mereka pindahkan ke gudang. Mereka mulai mengukur ruangan, melihat-lihat katalog mebel mewah secara online, dan merencanakan renovasi besar-besaran. Dinding ini kita ganti dengan wallpaper sutra. Lantainya kita ganti marmer impor. Dan untuk ruang tamu, kita beli sofa kulit asli dari Italia, racau Ibu Reni dengan mata berbinar-binar. Diki terbawa dalam euforia itu. Ia membayangkan dirinya menjadi tuan rumah yang dihormati, mengadakan pesta di rumahnya yang mewah, dan dipuji oleh semua orang. Ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya sebagai suami. Laras? Diki yakin istrinya itu hanya marah sesaat. Laras pasti akan kembali, Bu, katanya pada ibunya dengan penuh keyakinan. Dia tidak akan bisa hidup tanpaku. Nanti kalau dia sudah merendahkan dirinya dan meminta maaf, baru akan aku izinkan dia kembali. Tentu saja, tanpa orang tuanya. Ibu Reni tersenyum licik. Tentu saja. Tapi jangan diterima begitu saja. Biarkan dia menderita dulu di luar sana. Biar dia tahu rasa bagaimana hidup susah. Itu akan menjadi pelajaran berharga untuknya agar tidak lagi membangkang pada suami dan mertuanya. Mereka berdua tertawa, merasa begitu pintar dan berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang bersamaan, di sebuah kantor hukum yang megah di pusat kota, takdir mereka sedang ditulis ulang. Laras duduk dengan tenang di hadapan Pak Tirtayasa. Ia menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan rumah itu. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, hanya sebuah determinasi yang kokoh. Pak Tirtayasa, pengacara tua yang bijaksana itu, menelaah setiap dokumen dengan saksama. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak keras dan serius. Dokumen ini sempurna, Laras. Posisi hukummu sangat kuat, katanya. Langkah pertama yang akan kita ambil adalah mengirimkan surat somasi. Surat peringatan resmi yang memberi mereka batas waktu 3x24 jam untuk mengosongkan rumah secara sukarela. Jika mereka mengabaikannya, kita akan langsung mendaftarkan permohonan eksekusi ke pengadilan. Prosesnya mungkin butuh beberapa hari, tapi hasilnya sudah pasti. Lakukan apapun yang harus dilakukan, Om. Saya serahkan sepenuhnya pada Om Tirta, jawab Laras mantap. 2 hari kemudian, di tengah-tengah kesibukan Diki dan Ibu Reni merancang istana impian mereka, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berseragam berdiri di depan pintu, membawa sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat resmi dari sebuah kantor pengacara. Diki menerimanya dengan kening berkerut. Ia membawa amplop itu ke dalam, dan membukanya di hadapan ibunya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang diketik rapi, penuh dengan istilah-istilah hukum yang terdengar mengintimidasi. Judul di bagian atas surat itu terbaca jelas, somasi pertama dan terakhir. Diki mulai membaca isinya dengan suara terbata-bata. Surat itu, atas nama Laras Setiawati sebagai pemilik sah, memerintahkan dia dan ibunya, Reni Astuti, untuk segera mengosongkan properti di Jalan Kenanga dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak, pihak Laras akan menempuh jalur hukum dengan segala konsekuensi dan biaya yang akan dibebankan kepada mereka. Setelah selesai membaca, keheningan melanda. Namun keheningan itu pecah bukan oleh rasa takut, melainkan oleh ledakan tawa dari Ibu Reni. Tawa yang nyaring dan penuh penghinaan.
Hahaha. Somasi? Dia pikir ini sinetron? Pengacara mana yang mau membela gembel seperti dia? Paling-paling pengacara gratisan yang baru lulus kemarin sore. Cibirnya. Diki, yang awalnya sedikit terkejut, kini ikut tersenyum meremehkan. Egonya sebagai laki-laki tidak terima diancam oleh istri yang dianggapnya lemah. Ia harus menunjukkan pada ibunya bahwa ia adalah seorang pria yang memegang kendali. Ancaman kosong, Bu. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Kata Diki. Untuk menegaskan ucapannya, Diki melakukan sebuah tindakan yang akan sangat ia sesali. Ia mengangkat tinggi-tinggi surat somasi itu agar ibunya bisa melihat dengan jelas. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan teatrikal, ia merobek surat itu menjadi 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia membiarkan potongan-potongan kertas itu berjatuhan di lantai marmer, seperti konfeti dalam sebuah perayaan kemenangan yang semu. Sambil menatap serpihan surat panggilan dari neraka itu, Diki tertawa pongah. Gertakan sambal. Dia pikir dia siapa? Kita lihat saja apa yang bisa dia lakukan. Di sudut ruangan, seekor cicak jatuh dari dinding, seolah menjadi pertanda buruk yang mereka abaikan. Mereka tidak sadar, dengan merobek surat itu, mereka baru saja merobek sisa kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan diri. Jam waktu pembalasan telah mulai berdetak. 3 hari berlalu sejak surat somasi itu dirobek menjadi serpihan tak berarti. 3 hari yang bagi Diki dan Ibu Reni terasa seperti penegasan atas kemenangan mereka. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada tanda-tanda lebih lanjut dari Laras maupun pengacaranya. Setiap pagi, Ibu Reni akan menyindir, mana katanya pengacaranya? Mungkin takut dan lari. Dan Diki akan tertawa, semakin yakin bahwa semua itu hanyalah gertakan kosong dari seorang istri yang putus asa. Pagi di hari keempat adalah pagi yang cerah. Langit biru bersih tanpa awan. Diki bangun dengan perasaan ringan. Ia sudah menghubungi seorang kontraktor dan membuat janji untuk bertemu siang nanti guna membahas detail renovasi. Ibu Reni, dengan daster sutranya yang mewah, sedang menikmati secangkir teh ginseng di teras depan, sambil membolak-balik majalah interior. Kehidupan terasa sempurna. Mereka sudah benar-benar melupakan ancaman dalam surat yang telah mereka buang ke tempat sampah itu. Namun, ketenangan pagi itu mulai terusik oleh suara deru mesin yang tidak biasa. Bukan hanya satu, tapi beberapa mobil sekaligus. Sebuah sedan hitam mewah, sebuah mobil dinas berlogo pengadilan, dan sebuah truk kecil berisi beberapa pria berbadan tegap, berhenti berurutan tepat di depan gerbang rumah mereka. Pemandangan itu sontak menarik perhatian para tetangga, yang mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Pintu sedan hitam itu terbuka. Yang pertama melangkah keluar adalah seorang pria parubaya yang gagah dalam setelan jas mahalnya, Pak Tirtayasa. Lalu, dari sisi lain, Laras melangkah keluar. Penampilannya membuat Ibu Reni, yang melihatnya dari teras, nyaris menjatuhkan cangkir tehnya. Ini bukan Laras yang ia kenal. Bukan menantunya yang selalu menunduk dengan pakaian sederhana. Laras yang berdiri di sana hari ini mengenakan blazer berwarna krem yang pas di badan, celana bahan hitam, dan sepatu hak tinggi yang menopang langkahnya dengan mantap. Rambutnya disanggul rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang dipoles riasan tipis namun tegas. Matanya yang dulu selalu memancarkan kelembutan, kini terlihat dingin, tajam, dan tanpa emosi. Ia tidak terlihat seperti korban yang datang untuk memohon, ia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali kerajaannya. Seorang petugas dari pengadilan, yang membawa map besar di tangannya, melangkah maju dan mengetuk pintu depan dengan keras. 3 kali. Suara ketukan itu terdengar seperti genderang perang. Diki, yang baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan kaos oblong serta celana pendek, membuka pintu dengan tampang kesal. Ia mengira itu adalah tukang koran atau sales yang mengganggu. Ada apa? Kalimatnya terputus. Matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Ia melihat Laras, berdiri dengan angku di samping seorang pria yang tampak sangat penting. Ia melihat petugas berseragam. Ia melihat tatapan para tetangga. Dalam sekejap, senyum pongah yang terpasang di wajahnya sejak 3 hari lalu luntur, digantikan oleh kebingungan, lalu syok, dan akhirnya pucat pasi penuh ketakutan. Genggamannya pada gagang pintu melemah. Sebelum Diki sempat berkata apa-apa,
Pak Tirtayasa melangkah maju. Suaranya tenang, namun bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan, cukup keras untuk didengar oleh para tetangga yang mulai memberanikan diri keluar rumah. Selamat pagi. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Laras Setiawati, pemilik sah dari properti dengan nomor sertifikat hak milik 0735, yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 12, mulainya, secara formal dan jelas. Karena Anda, Saudara Diki dan Ibu Reni, dengan sengaja telah mengabaikan surat somasi yang kami kirimkan 3 hari yang lalu, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 15 PDTX 2025 PN, kami akan melaksanakan eksekusi pengosongan paksa atas properti ini, hari ini, saat ini juga. Ibu Reni yang mendengar itu segera berlari ke depan pintu. Wajahnya yang angkuh kini berubah panik. Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa melakukan ini. Laras, kamu sudah gila? Ini rumah suamimu juga. Kamu mau jadi menantu durhaka? Teriaknya histeris. Laras hanya menatapnya dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan hukum yang berbicara. Pak Tirtayasa dengan tenang menyerahkan salinan surat perintah dari pengadilan kepada Diki yang masih mematung seperti tersambar petir. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh melalui warisan adalah milik pribadi masing-masing pasangan dan tidak termasuk dalam harta bersama atau gonogini, Tuan Diki. Anda tidak memiliki hak hukum sedikitpun atas properti ini. Sejak Anda mengusir pemilik sahnya, status Anda dan ibu Anda di sini adalah penghuni liar. Setiap kata yang diucapkan Pak Tirtayasa bagai palu godam yang menghantam kepala Diki dan Reni. Dunia mereka jungkir balik. Kekuatan yang mereka kira miliki ternyata hanyalah ilusi. Tidak. Ini tidak mungkin. Saya tidak mau pergi. Jerit Ibu Reni, mencoba menerobos untuk menyerang Laras, namun 2 orang petugas keamanan dengan sigap menghalanginya. Petugas jurusita dari pengadilan kemudian melangkah maju. Mohon berikan jalan. Kami akan memulai proses pengosongan sekarang. Tanpa menunggu persetujuan mereka lagi, para petugas mulai masuk ke dalam rumah. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Diki dan Ibu Reni hanya bisa berdiri tak berdaya di teras, menyaksikan mimpi-mimpi mereka dibongkar paksa. Hal pertama yang dikeluarkan oleh para petugas adalah televisi layar datar 70 inci yang baru mereka beli 2 hari lalu, benda yang menjadi simbol status baru mereka. Benda itu diangkat dan dibawa keluar, melewati wajah Diki dan Ibu Reni yang pucat. Kemudian sofa kulit baru yang masih terbungkus plastik, lukisan-lukisan mahal yang baru dipasang Ibu Reni, semua barang yang mereka beli dengan angkuh untuk menggantikan perabotan lama, semuanya diangkut keluar satu persatu. Para tetangga yang menonton dari seberang jalan mulai berbisik-bisik. Pemandangan ini jauh lebih dramatis daripada pengusiran keluarga Karta di tengah hujan. Kali ini, pengusiran itu disahkan oleh hukum dan disaksikan oleh puluhan pasang mata. Rasa malu yang mereka timpakan pada orang tua Laras, kini kembali kepada mereka berlipat-lipat ganda. Diki akhirnya tersadar dari syoknya. Ia menatap Laras dengan tatapan putus asa. Laras, aku mohon, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik, pintanya dengan suara gemetar. Laras akhirnya menatap mata Diki. Tapi di sana tidak ada lagi cinta atau belas kasihan. Hanya ada padang gurun yang dingin. Kesempatan untuk bicara baik-baik sudah kamu buang ke teras rumah ini bersama barang-barang orang tuaku di tengah hujan malam itu. Jawabnya datar. Pintu menuju negosiasi telah tertutup rapat. Proses eksekusi terus berjalan tanpa ampun. Istana yang mereka bangun di atas air mata orang lain, kini runtuh berkeping-keping di depan mata mereka sendiri. Proses eksekusi itu berjalan seperti sebuah operasi militer yang senyap namun brutal. Para petugas bergerak dengan efisiensi yang dingin, mengangkut keluar setiap barang yang melambangkan kesombongan Diki dan Ibu Reni. Setiap benda yang mereka keluarkan seolah menjadi penanda satu langkah lebih dekat menuju kehancuran total pasangan ibu dan anak itu. Di tengah-tengah proses yang metodis itu, Ibu Reni akhirnya sadar bahwa jalur hukum telah tertutup baginya. Satu-satunya senjata yang ia miliki sekarang adalah drama dan playing victim. Dengan energi yang tak terduga, ia menjatuhkan dirinya ke lantai teras yang berdebu. Rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini ia buat acak-acakan. Ia mulai meraung-raung, tangisannya dibuat-buat agar terdengar semenyedihkan mungkin. Tolong, lihatlah semua, lihatlah perbuatan menantu durhaka ini. Pekiknya, suaranya melengking tinggi,
ditujukan kepada para tetangga yang jumlahnya semakin banyak berkumpul di seberang jalan. Aku ini mertuanya. Aku yang melahirkan dan membesarkan suaminya. Tapi lihat, dia tega mengusirku dari rumah ini seperti aku ini seekor anjing. Di mana hati nuranimu, Laras? Di mana balas budimu? Ia memukul-mukulkan tangannya ke dada, menampilkan pertunjukan seorang ibu tua yang teraniaya dengan begitu meyakinkan. Beberapa orang yang baru datang dan tidak tahu cerita lengkapnya mungkin akan mulai merasa iba. Laras, yang berdiri diam di dekat mobilnya, merasakan puluhan pasang mata kini tertuju padanya, beberapa di antaranya mulai memancarkan keraguan. Ia tetap diam, membiarkan Ibu Reni memainkan perannya hingga selesai. Ia tahu, kebohongan tidak akan bertahan lama di hadapan kebenaran. Diki, melihat ibunya berakting, merasa ada secercah harapan. Mungkin, pikirnya, tekanan dari masyarakat bisa meluluhkan hati Laras. Ia ikut memasang wajah memelas, menatap para tetangga seolah ia adalah korban dari istri yang kejam. Namun, skenario yang mereka harapkan hancur berantakan oleh satu suara. Suara itu datang dari Bu Asih, tetangga persis di sebelah rumah mereka, seorang ibu parubaya yang selama ini dikenal pendiam namun sangat baik pada keluarga Karta. Ia melangkah maju dari kerumunan, menyeberang jalan dengan tatapan mata yang tajam dan penuh amarah. "Jangan bersandiwara, Bu Reni," bentak Bu Asih, suaranya lantang dan tegas, memecah keheningan. Sandiwara ibu sudah selesai. Ibu Reni terperanjat, aktingnya terhenti seketika. "Apa maksudmu bicara seperti itu?" Ibu bertanya apa maksud saya. Bu Asih kini berdiri hanya beberapa meter dari Ibu Reni, menunjuk lurus ke wajahnya. "Kami semua ini saksinya. Kami mungkin diam, tapi mata dan telinga kami tidak buta atau tuli. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana ibu dan anak ibu mendorong Pak Karta yang sudah tua sampai jatuh tersungkur di lantai ini, di tengah hujan deras malam-malam. Apa ibu pikir kami lupa?" Pengakuan itu bagai bom yang meledak di tengah kerumunan. Suasana langsung riuh. Seorang bapak-bapak di belakang Bu Asih ikut bersuara, "Betul, saya juga lihat. Barang-barang mereka dilempar keluar seperti sampah. Saya dengar sendiri teriakan Mas Diki yang menghina mereka orang miskin." Kini, semua tatapan sinis dan menghakimi tidak lagi tertuju pada Laras, melainkan berbalik 180 derajat ke arah Diki dan Ibu Reni. Wajah mereka yang tadi penuh kepura-puraan kini pucat pasi. Topeng mereka telah dirobek di depan umum. Bu Asih belum selesai. Ia melangkah lebih dekat lagi, suaranya bergetar karena emosi. "Dulu kalian mengusir mereka diam-diam di malam hari, saat hujan, berharap tidak ada yang melihat kekejian kalian. Sekarang, rasakan sendiri bagaimana rasanya dipermalukan di siang bolong, di hadapan semua orang yang kalian anggap remeh. Itu namanya karma, Bu Reni. Tuhan tidak tidur." Kata karma itu terdengar begitu keras, menggema di sepanjang jalan. Ibu Reni terdiam 1000 bahasa. Mulutnya yang biasa fasih menghina kini terkunci rapat. Ia mencoba menatap berkeliling mencari dukungan, tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan cemooh dan jijik. Reputasinya, status sosial yang begitu ia agung-agungkan, hancur lebur menjadi debu dalam hitungan menit. Diki merasa seolah bumi sedang terbelah di bawah kakinya. Rasa malu yang ia rasakan begitu luar biasa, membakar seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Ia melihat beberapa rekan kerjanya yang kebetulan lewat, berhenti dan menonton dengan ekspresi kaget. Habislah sudah riwayatnya. Proses eksekusi akhirnya selesai. Rumah itu kini kosong melompong. Petugas jurusita kemudian memasang segel resmi di pintu depan, sebuah stiker besar yang menyatakan bahwa properti tersebut berada di bawah pengawasan pengadilan dan statusnya telah kembali kepada pemilik sah, Laras Setiawati. 2 orang petugas membawa keluar 2 buah koper berisi pakaian milik Diki dan ibunya, lalu meletakkannya begitu saja di trotoar jalan. Pak Tirtayasa mendekati Laras. "Semua sudah selesai, Laras. Rumah ini kembali menjadi milikmu." Laras mengangguk pelan. Ia mengucapkan terima kasih kepada pengacaranya dan tim dari pengadilan. Sebelum masuk ke mobilnya, matanya sempat bertemu dengan mata Diki. Di mata suaminya itu, ia tidak melihat lagi arogansi, hanya ada kehancuran dan permohonan tanpa suara. Tapi bagi Laras, semua sudah terlambat. Ia tidak merasakan apa-apa lagi.
Tidak benci, tidak cinta, hanya hampa. Ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Diki dan Ibu Reni yang berdiri terpaku di trotoar di samping dua koper mereka. Para tetangga masih berdiri di sana, menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan puas. Mobil-mobil petugas pun satu persatu pergi, meninggalkan jalanan yang kembali sepi. Kini, hanya tersisa mereka berdua, diusir dari rumah yang bukan milik mereka, dipermalukan di hadapan dunia, tanpa punya tempat untuk dituju. Mereka kini benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang terbuang, persis seperti yang mereka lakukan pada Bapak dan Ibu Karta. Namun kali ini tanpa ada seorang anak pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Matahari siang itu terasa begitu terik, seolah ikut membakar sisa-sisa harga diri Diki dan Ibu Reni yang tercecer di trotoar Jalan Kenanga. Kerumunan tetangga perlahan-lahan bubar, kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian yang memalukan. Mereka berdiri di sana selama hampir 1 jam, di samping dua koper yang menjadi satu-satunya harta mereka yang tersisa. Mobil-mobil yang lewat seolah sengaja melambat, penumpangnya menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kita harus pergi dari sini, desis Diki, suaranya serak. Rasa malunya sudah tak tertahankan. Pergi kemana? Balas Ibu Reni ketus, tatapannya kosong menatap rumah yang kini tertutup rapat. Kau sudah menghancurkan segalanya, Diki. Pertengkaran pertama dari rentetan pertengkaran panjang mereka pun dimulai. Di pinggir jalan itu, mereka mulai saling menyalahkan. Ibu Reni menyalahkan Diki yang ia sebut sebagai laki-laki lemah dan bodoh, karena tidak mengetahui status kepemilikan rumah. Diki balas menyalahkan ibunya yang terus-menerus meracuni pikirannya, dan memaksanya melakukan tindakan keji itu. Cinta dan rasa hormat di antara ibu dan anak itu menguap, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Dengan sisa uang di dompet Diki, mereka akhirnya menyewa taksi. Ibu Reni mencoba menghubungi beberapa teman sosialitanya, berharap ada yang mau menampung mereka untuk sementara. Namun hasilnya nihil. Teleponnya ditolak, atau dijawab dengan berbagai alasan sibuk. Berita tentang pengusiran mereka yang memalukan rupanya menyebar lebih cepat dari api. Tak ada yang mau berurusan dengan orang yang sudah jatuh dan kehilangan status. Mereka akhirnya tidak punya pilihan lain selain mencari tempat penginapan termurah. Pencarian itu membawa mereka ke sebuah gang sempit dan kumuh di sudut kota. Mereka menyewa sebuah kamar kos bulanan yang pengap, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan berjamur. Kamar itu hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah lemari kecil. Kamar mandinya berada di luar dan harus digunakan bergantian dengan penghuni kos lain. Bau comberan dari selokan di depan kamar menusuk hidung. Inilah istana baru mereka. Lingkungan yang keras dan menyedihkan itu semakin memperburuk hubungan mereka. Setiap hari diisi dengan pertengkaran sengit. Mereka bertengkar karena uang yang semakin menipis, karena makanan yang hanya seadanya, karena suara berisik dari tetangga sebelah. Ibu Reni, yang terbiasa hidup dilayani dan serba mewah, tidak bisa menerima kenyataan pahit itu. Ia jatuh sakit. Bukan sakit fisik yang parah, melainkan sakit yang lahir dari stres, depresi, dan tekanan jiwa. Ia hanya berbaring di tempat tidur sepanjang hari, meratapi nasibnya dan terus-menerus menyalahkan Diki. Kejatuhan Diki tidak hanya berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil untuk menghadap atasannya di kantor. Video amatir tentang proses eksekusi rumahnya ternyata telah beredar luas di grup-grup WhatsApp kota mereka, lengkap dengan kesaksian para tetangga. Pihak perusahaan merasa citra mereka tercoreng oleh skandal pribadi karyawannya yang dianggap tidak beretika. Dengan berat hati, Diki diberhentikan dari pekerjaannya. Kini, mereka benar-benar berada di titik terendah. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa teman, dan dengan uang yang hampir habis. Diki terpaksa menjual mobilnya dengan harga sangat murah untuk menyambung hidup. Ia mulai mencari pekerjaan apa saja, namun reputasinya yang buruk membuatnya sulit diterima dimanapun. Akhirnya, ia terpaksa bekerja sebagai kuli angkut di pasar, sebuah pekerjaan yang dulu tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya. Setiap hari ia pulang dengan tubuh penuh peluh dan bau, membawa upah yang hanya cukup untuk membeli nasi bungkus untuknya dan ibunya. Di tengah penderitaan itu, hanya ada satu nama yang terus berputar di kepala Diki, Laras. Ia mulai merindukan Laras, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai penyelamat. Ia membayangkan kelembutan Laras, masakan Laras, senyuman Laras.
Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa di balik tatapan dingin Laras tempo hari, pasti masih ada sisa cinta untuknya. Keputusasaan membuatnya nekat. Suatu sore, setelah mendapat sedikit upah, Diki tidak langsung pulang. Ia pergi ke gedung kantor tempat Laras bekerja. Dengan pakaiannya yang lusuh dan bau keringat, ia menunggu di seberang jalan, mengamati setiap orang yang keluar dari gedung itu. Setelah hampir 2 jam menunggu, ia akhirnya melihat sosok yang ia cari. Laras berjalan keluar bersama beberapa temannya, tampak begitu profesional dan bahagia. Hati Diki terasa diremas. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Diki berlari menyeberang jalan dan mengadang langkah Laras. Teman-teman Laras terkejut melihat penampilan Diki yang acak-acakan. Laras sendiri hanya menatapnya datar. Tanpa peduli pada tatapan orang-orang di sekelilingnya, Diki langsung berlutut di atas aspal parkiran yang panas. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah tangisan penyesalan yang tulus namun sudah terlambat. Laras, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Isaknya, mencoba meraih ujung pakaian Laras. Aku salah, aku bodoh, aku dibutakan oleh ibuku. Tolong, Ras, terima aku kembali. Aku akan lakukan apa saja. Ibu sakit-sakitan, kami tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Laras menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang pernah menjadi suaminya, kini terlihat begitu menyedihkan. Tidak ada rasa benci di hatinya, yang ada hanya rasa kasihan yang hampa. Kasihan pada makhluk lemah yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan gerakan tenang, ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop putih. Bukan uang, bukan surat pengampunan, melainkan salinan surat gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh pengacaranya pagi itu. Ia menjatuhkan amplop itu di depan Diki yang masih bersujud. Kertas itu mendarat pelan di atas aspal yang kotor. Pengacaraku akan menghubungimu, hanya itu yang Laras katakan. Suaranya dingin, tanpa getar, tanpa emosi. Setelah itu, ia berbalik, meninggalkan Diki yang terpaku menatap surat cerai itu. Ia berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh sedikit pun. Saat ia menyalakan mesin mobilnya, ia melihat dari kaca spion, sosok Diki yang masih berlutut di tengah parkiran, memungut surat itu dengan tangan gemetar. Pintu maaf dan kesempatan kedua telah ia tutup rapat-rapat, dan ia menguncinya selamanya. Ia melajukan mobilnya, meninggalkan masa lalu yang kelam itu di belakang, menuju masa depan yang cerah dan bebas. Setelah proses eksekusi yang menguras emosi itu selesai, Laras tidak langsung membawa orang tuanya kembali ke rumah di Jalan Kenanga. Ketika ia kembali ke sana sendirian pada sore harinya, ia merasakan kehampaan yang aneh. Rumah itu memang telah kembali ke tangannya, namun energinya terasa salah. Dinding-dinding itu seolah masih menyimpan gema makian Ibu Reni dan arogansi Diki. Udara di dalamnya terasa dingin dan penuh dengan kenangan buruk. Laras sadar, ia tidak hanya perlu mengisinya kembali dengan perabotan, ia harus menyembuhkan luka rumah itu sendiri. Maka, dimulailah sebuah proyek besar. Proyek membangun kembali istananya. Laras memutuskan untuk merenovasi total rumah itu. Ini bukan lagi sekadar mengganti cat atau membeli sofa baru, ini adalah sebuah ritual penyucian. Dengan bantuan Pak Tirtayasa yang merekomendasikan seorang arsitek muda yang andal, Laras mulai merancang ulang setiap sudut rumahnya. Dinding kamar yang dulu menjadi saksi bisu pertengkarannya dengan Diki, ia robohkan untuk menciptakan ruang keluarga yang lebih luas dan terbuka. Warna-warna cat yang muram ia ganti dengan palet warna cerah seperti putih gading, biru langit, dan hijau sage yang memberikan kesan lapang dan damai. Bagian yang paling ia perhatikan adalah taman belakang. Di atas tanah tempat kebun ayahnya dulu dibabat habis, Laras meminta sang arsitek untuk merancang sebuah taman surga kecil. Sebuah kolam ikan koi dengan gemericik air yang menenangkan dibangun di sudut, dikelilingi oleh bebatuan alam. Berbagai jenis bunga-bunga wangi seperti mawar, sedap malam, dan kamboja Jepang ditanam, menggantikan sayuran yang dulu ada. Di tengah-tengahnya, dibangun sebuah pendopo kayu kecil, tempat mereka bisa duduk bersantai dan menikmati sore. Ini adalah caranya menebus rasa sakit ayahnya, dengan memberikan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang telah direnggut. Selama proses renovasi yang memakan waktu hampir 3 bulan itu, Laras tidak tinggal diam.
Peristiwa pahit yang ia alami telah menempa mentalnya menjadi sekeras baja. Ia menolak untuk terlarut dalam status janda yang meratap. Energi dan amarahnya ia salurkan ke dalam sesuatu yang produktif. Terinspirasi dari keahlian memasak ibunya yang luar biasa, Laras memulai sebuah bisnis dari paviliun penginapan mereka. Ia membuka usaha catering kecil-kecilan dan makanan beku, frozen food, dengan resep-resep warisan keluarga. Awalnya ia hanya melayani pesanan dari teman-teman kantornya. Namun, dari mulut ke mulut, kelezatan masakannya menyebar dengan cepat. Pesanan untuk acara-acara kecil, arisan, hingga rapat kantor mulai berdatangan. Laras bekerja tanpa lelah, mengurus semuanya mulai dari belanja bahan, pengemasan, hingga pemasaran melalui media sosial. Bapak dan Ibu Karta, melihat semangat putri mereka, ikut membantu dengan antusias. Ibu Karta menjadi kepala koki yang menjaga kualitas rasa, sementara Bapak Karta membantu dalam hal pengantaran. Aktivitas baru itu menjadi terapi bagi mereka semua, menyembuhkan luka batin mereka dengan kesibukan yang positif. 3 bulan kemudian, renovasi rumah itu selesai. Istana kecil mereka terlahir kembali, lebih cantik, lebih hangat, dan lebih megah dari sebelumnya. Hari itu, dengan mobil barunya yang ia beli dari keuntungan bisnisnya, Laras menjemput kedua orang tuanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meminta mereka menutup mata saat mobil memasuki halaman rumah. Ketika Bapak dan Ibu Karta membuka mata, mereka terkesiap. Mereka berdiri di hadapan rumah yang terasa familiar namun sama sekali berbeda. Begitu melangkah masuk, air mata haru tak bisa mereka bendung. Mereka melihat sebuah rumah yang terang benderang, penuh dengan perabotan baru yang nyaman dan ditata dengan penuh selera. Laras kemudian membawa mereka ke kamar tidur utama yang luas, yang kini ia siapkan khusus untuk mereka. "Ini kamar ayah dan ibu sekarang," kata Laras lembut. Tangis kedua orang tuanya pecah. Mereka bukan lagi penumpang yang menempati kamar sempit di belakang. Putri mereka telah mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya, menjadikan mereka raja dan ratu di istananya. Seminggu setelah mereka pindah, Laras mengadakan sebuah acara syukuran. Ia mengundang seluruh tetangga, termasuk Bu Asih, kerabat dekat, dan teman-temannya. Halaman depan rumah dipenuhi oleh tawa dan obrolan hangat. Aroma lezat dari hidangan bisnis catering Laras menyebar, menjadi ajang promosi yang sukses. Acara itu adalah deklarasi kemenangan Laras, sebuah penegasan bahwa ia tidak hancur, melainkan terlahir kembali menjadi lebih kuat. Di puncak acara, Laras berdiri di hadapan semua tamu dan meminta perhatian sejenak. Ia mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah ia terima. Lalu, ia berbalik menghadap kedua orang tuanya yang duduk di kursi kehormatan. "Ayah, Ibu," mulainya, suaranya sedikit bergetar menahan haru. Laras tahu, ada satu impian terbesar ayah dan ibu yang selama ini belum terwujud karena keadaan. Laras mungkin tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang atau menghapus semua luka, tapi Laras ingin mencoba mewujudkan mimpi itu sekarang. Ia memberikan sebuah kotak berbalut kertas emas kepada ayahnya. Dengan tangan gemetar, Bapak Karta membukanya. Di dalamnya, tergeletak 2 buah paspor, 2 tiket pesawat menuju Jeddah, dan sebuah map berisi seluruh dokumen akomodasi dan jadwal perjalanan ibadah umrah. Untuk sesaat, Bapak dan Ibu Karta hanya bisa mematung menatap isi kotak itu. Impian mereka untuk bisa bersujud di Baitullah, sebuah mimpi yang mereka kira sudah terkubur selamanya bersama kebangkrutan mereka, kini ada di depan mata. Air mata kebahagiaan yang paling murni mengalir deras di pipi mereka yang keriput. Mereka bangkit dan memeluk putri tunggal mereka dengan erat. Isak tangis bahagia mereka terdengar oleh semua tamu, membuat banyak dari mereka ikut meneteskan air mata. Malam itu, di tengah istana yang ia bangun kembali dari puing-puing pengkhianatan, Laras telah berhasil mengembalikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. 1 tahun berlalu sejak acara syukuran yang mengharukan itu. Kehidupan di rumah Jalan Kenanga mengalir dengan tenang dan penuh kebahagiaan, seperti gemericik air di kolam ikan koi yang kini menjadi pusat taman. Bisnis catering Laras, yang diberi nama Dapur Karta, berkembang pesat. Ia sudah memiliki beberapa karyawan dan sebuah dapur komersial kecil yang ia bangun di paviliun belakang rumah. Ia kini dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang ulet dan sukses. Citranya sebagai janda yang teraniaya telah sepenuhnya berganti menjadi sosok wanita mandiri yang menginspirasi.
Bapak dan Ibu Karta tampak 10 tahun lebih muda. Sekembalinya dari Tanah Suci, semangat hidup mereka seolah terlahir kembali. Setiap pagi, Bapak Karta dengan ceria merawat taman surganya, memastikan setiap kuntum bunga mekar dengan sempurna. Ibu Karta, dengan pengalamannya, menjadi penasihat utama dan quality control di dapur Karta, memberikan tujuan dan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Rumah itu tak pernah sepi. Selalu ada saja canda tawa, aroma masakan lezat, dan kunjungan dari teman atau pelanggan setia. Sementara surga kecil Laras semakin bersinar, neraka yang diciptakan Diki dan Ibu Reni untuk diri mereka sendiri semakin kelam. Nasib mereka persis seperti yang telah mereka tabur. Ibu Reni kini hanya bisa berbaring lemah di atas kasur kapuk yang tipis di kamar kos mereka yang pengap. Stres, depresi, dan gizi yang buruk telah menggerogoti tubuhnya. Tak ada lagi sisa-sisa kecantikan atau keangkuhan di wajahnya, yang ada hanya kulit keriput yang pucat dan tatapan mata yang kosong. Setiap hari ia habiskan dengan mengeluh, meracau tentang masa lalunya yang gemilang, dan mengutuk Diki sebagai penyebab semua penderitaannya. Diki sendiri hidup seperti mayat hidup. Ia terjebak dalam pekerjaan kasarnya di pasar. Setiap hari ia harus mengangkat beban berat dengan upah yang pas-pasan. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus dan bungkuk. Wajahnya lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan lelah dan putus asa. Setiap malam ia pulang ke kamar sempit itu hanya untuk disambut oleh omelan ibunya yang tak berkesudahan. Ia hidup dalam penjara penyesalan. Seringkali, saat malam hari, ia diam-diam berjalan kaki ke kompleks perumahan Jalan Kenanga, hanya untuk berdiri di kejauhan, menatap cahaya hangat yang terpancar dari rumah yang dulu menjadi miliknya. Ia melihat siluet Laras yang sedang tertawa, atau bayangan Bapak Karta yang sedang menyiram tanaman. Setiap pemandangan itu adalah belati yang menusuk jantungnya, mengingatkannya pada kebahagiaan agung yang telah ia campakkan demi keserakahan sesaat. Di sisi lain, pintu kebahagiaan baru mulai terbuka untuk Laras. Arsitek muda yang membantunya merenovasi rumah, bernama Adrian, ternyata adalah putra dari Pak Tirtayasa. Sejak proyek renovasi itu, Adrian sering berkunjung dengan alasan ingin memeriksa kondisi bangunan, namun Laras tahu ada alasan lain. Adrian adalah pria yang santun, cerdas, dan sangat menghormati kedua orang tua Laras. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu Laras. Ia hanya menatapnya dengan kekaguman atas kekuatan dan ketegarannya. Hubungan mereka terjalin perlahan, tanpa paksaan, didasari oleh rasa saling menghormati. Suatu sore yang cerah, Laras sedang duduk bersama kedua orang tuanya di pendopo taman. Mereka sedang melihat-lihat album foto perjalanan umrah mereka sambil tertawa mengenang momen-momen indah di sana. Tiba-tiba, seorang petugas pos datang mengantarkan sepucuk surat resmi untuk Laras. Dengan tenang, Laras membukanya. Itu adalah akta cerai asli dari pengadilan agama. Dokumen yang secara hukum menjadi penanda akhir dari babak kelam dalam hidupnya. Pernikahannya dengan Diki kini telah resmi berakhir, tak ada lagi ikatan apapun di antara mereka. Laras menatap dokumen itu sejenak. Tidak ada air mata, tidak ada rasa lega yang meluap-luap. Yang ada hanyalah senyum tipis yang penuh kedamaian. Ia melipat kembali kertas itu dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Dokumen itu tak lebih dari selembar kertas, sebuah pengingat dari masa lalu yang tak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia mengangkat wajahnya, menghirup dalam-dalam aroma bunga sedap malam yang mulai mekar. Matanya bertemu dengan tatapan bangga kedua orang tuanya. Pada saat yang bersamaan, Adrian datang berkunjung, membawakan buah tangan untuk Ibu Karta. Ia tersenyum ramah pada Laras, sebuah senyuman tulus yang menjanjikan sebuah awal yang baru. Laras membalas senyuman itu. Hatinya terasa begitu penuh dan lapang. Ia telah melewati badai yang paling ganas dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak hanya berhasil membalas perlakuan keji mereka, tapi ia juga telah menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri, dan membangun kembali kebahagiaan yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Keadilan telah ditegakkan, karma telah menemukan tuannya, dan akhir ceritanya benar-benar sempurna. Di sampingnya, Ibu Karta sedang sibuk menata kue ulang tahun, sementara Bapak Karta duduk di kursi goyang di pendopo, matanya yang teduh tak pernah lepas dari cucu satu-satunya. Mereka bukan lagi sepasang lansia yang menumpang hidup, melainkan kakek nenek terhormat yang menjadi pilar kehangatan di rumah itu. Bisnis, dapur Karta, telah tumbuh